Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sebab amalan agar mantan kembali menjadi tawar. Ya, tahu ya tawar ya. Tawar itu kalau air itu tidak ada rasanya. Ya, kalau roti tawar sama, rasanya netral. Kalau pengen rasa coklat dikasih topping coklat begitu kan. Kalau pengen rasa stroberi ya dikasih selai stroberi. Itu namanya tawar. Amaliyah atau amalan yang kita kerjakan untuk mengembalikan mantan ke sisi kita, itu juga bisa tawar ya. Ada 3 sebab yang menyebabkan amalan yang kita kerjakan hari ini itu menjadi tawar. Jadi kita kerjakan, bahkan kita hafalkan, tetapi tidak memberikan efek apapun terhadap orang yang kita harapkan akan kembali kepada kita atau akan jatuh cinta kepada kita. Yang pertama, kita mengamalkan sesuatu, tetapi kita tidak mendapatkan izin, tidak pernah minta izin, tidak mendapatkan ijazah dari orang yang mengajarkan keilmuan tersebut. Ya, kalau dulu orang pengen mendapatkan sebuah amalan, yang mereka lakukan apa? Mereka datang kepada guru dengan segala rasa hormat, sopan santun, dan seterusnya. Itu ketika kita pengen belajar. Kita datang ke rumah guru, ke rumah ustadz ya. Kita bawa oleh-oleh apapun yang kita miliki yang terbaik sebagai wujud rasa hormat kita kepada mereka. Itu pun belum tentu kita mendapatkan ijazah untuk mengerjakan sebuah amaliyah. Bisa jadi diceritakan, tetapi belum tentu mendapatkan izin ataupun ijazah untuk bisa mengerjakan amaliyah tersebut. Padahal izin atau ijazah itu amat sangat penting loh ya. Kenapa amat sangat penting? Itu ibaratnya izin itu yang menghubungkan antara kita dan guru. Guru kita itu terhubung dengan gurunya. Gurunya terhubung terus dengan guru, dengan guru, dengan guru. Sampai kepada Rasulullah SAW. Dan disitulah garis energinya. Ya. Jadi ketika sebuah amalan dikerjakan, tidak ada transmisi keilmuannya, tidak ada garis energinya, yang terjadi apa? Yang terjadi seperti handphone, tapi tidak ada baterainya atau baterainya habis. Handphone yang belum dicas. Handphone canggih, handphone bagus, handphone legendaris, iklannya di mana-mana, tapi tidak ada baterainya. Ya, bisa dipakai untuk pajangan, ya, untuk bergaya bisa, tapi tidak bisa digunakan secara fungsional. Ya, seperti halnya TV yang ada di rumah kita, listriknya tidak ada, ya, atau tidak dihubungkan dengan saluran listriknya.
TV-nya bagus, TV mahal, 100 inch, gede banget, sound systemnya bagus, canggih, tapi tidak ada listriknya, tidak memberi manfaat. Seperti itulah ketika sebuah amalan tidak mendapatkan ijazah dari seorang guru. Jadi kita misal kalau zaman sekarang kan sudah beda ya dengan zaman dulu. Banyak guru-guru yang mengajarkan amaliyah melalui media sosial, misal melalui channel YouTube. Kita lihat videonya, wah ini menarik nih amaliyah. Tapi kita tidak pernah minta izin kepada beliau untuk mengamalkan. Tidak pernah subscribe. Padahal subscribe itu penting tuh untuk menghubungkan hati ruhani antara seorang guru dan muridnya untuk zaman sekarang. Ya, itu kalau sang guru betul ya yang mengajarkan di channel-channel YouTube-nya. Karena kan ada juga misal yang kita tidak tahu gurunya siapa nih, karena dia menceritakan misal sebuah amaliyah dari sebuah buku atau dari sebuah artikel. Kalau itu susah tuh untuk menghubungkan ruhaninya dengan gurunya. Tapi kalau memang di channel itu sang guru mengajarkan langsung, maka harus ada upaya kita ya untuk menggabungkan diri dengan transmisi keilmuan sang guru agar amaliyah yang kita kerjakan tadi memberikan dampak hidup, menjadi amaliyah yang hidup ya, begitu ya. Nah, jadi padahal kita kan enggak, kita nonton video saja itu judulnya kita lewati. Kalau ada penjelasan dibilang kepanjangan, kelamaan, nggak usah bertele-tele. Takzim, rasa hormat saja kepada guru kita tidak punya. Dan kita berharap amaliyah itu bisa memberi manfaat. Ya, begitu. Ya, kita lewati, ada iklan di skip. Padahal gurunya minta ditonton semua, dilihat. Bahkan saiklan-iklannya dilihat. Ya, kan tidak pernah kita tahu tuh di mana letak keberkahan tuh dari video yang kita lihat. Seperti halnya kita makan nasi, orang tua kita mengajarkan habiskan. Karena tidak tahu tuh di nasi yang mana itu letak keberkahannya. Nah, kita kan karena pengen cepat, habis skip. Yang dilihat pas bagian amaliyahnya saja. Itu pun tidak pernah minta izin, tidak subscribe, tidak like, tidak ada yang menghubungkan. Ya, itu persis seperti film Sunan Kalijaga dulu itu ya. Ketika di tengah sungai, di atas perahu, Sunan Bonang, guru dari Sunan Kalijaga, sedang mengajarkan martabat 7 ke Sunan Kalijaga. Itu diceritakan dalam film, tapi memang kisah aslinya demikian. Kemudian ada cacing tuh di perahu. Tentu Sunan Bonang dengan mata batinnya memahami. Ya, dibilang oleh Sunan Bonang, kalau mau belajar harus minta izin. Baru kemudian Syekh Siti Jenar yang merubah dirinya dalam bentuk cacing biar bisa ikut mendengarkan martabat 7 tadi. Ya, baru mengubah dirinya lagi ke dalam wujud asli. Nah, jadi apa kemudian ilmunya Syekh Siti Jenar? Ikut mendengarkan sana, ikut mendengarkan sini menjadi ilmu yang bermanfaat? Kan tidak. Jadi sebuah ilmu itu akan bermanfaat ketika sang guru ridho ikhlas di dalam mengajarkan sebuah keilmuan. Kemudian yang kedua, ya, ketika
sebuah amaliyah menjadi tawar ya, saat Anda selalu nawar. Nah gitu ya. Maka kalau kita belajar langsung kepada guru-guru kita, diberikan amaliyah, tidak boleh nawar. Dibilang dibaca 1000 kali, tidak boleh nawar, jalani saja. Karena begitu nawar, aduh tidak kuat kalau 1000 kali. Kalau sudah nawar, lebih baik tidak usah diamalkan, karena sudah tawar. Sudah tidak, tidak asing lagi, sudah tidak mandi, kalau kata orang ya. Tidak memiliki kekuatan lagi. Ya. Nah, jadi nawar itu juga misal tidak mengikuti aturan yang sudah diajarkan. Jadi kata sang guru, dikerjakan malam hari, males malam hari, capek, ngantuk, ngerjakannya pagi hari. Nah itu namanya sudah merubah amalan. Itu namanya nawar. Itulah yang menyebabkan amalan tadi menjadi tawar. Yang ketiga, ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, yang subscribe jangan lupa ya untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini, agar hati kita selalu terhubung ya, sehingga apapun ilmu yang Anda lihat, yang Anda dengar di channel ini menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Nah, yang ketiga, tidak sabaran. Jadi ini kapan terkabulnya? Ini kapan mantan balik ke saya? Itu namanya tidak sabaran. Sebenarnya orang yang tidak sabaran itu sudah kelihatan kenapa mantannya pergi dan tidak mau kembali-kembali, karena yang bersangkutan tidak sabaran. Tidak sabaran itu bisa jadi emosional, bisa jadi pemarah, bisa jadi egois, dan seterusnya. Itu yang harus kita lihat ke dalam. Tidak sabaran. Ya. Kenapa perlu bersabar? Karena manusia tidak ada yang bisa mengabulkan doa. Yang bisa mengabulkan doa hanya Allah. Karena itu semua doa minta kepada Allah. Kapan dikabulkannya? Allah yang menentukannya. Kita bersabar menunggu kapan doa kita terkabul, amaliyah yang kita kerjakan juga terkabul. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Yaitu orang tersebut berkata, aku telah berdoa kepada Rabbku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Ya, karena itu sabar, jangan tergesa-gesa. Kalau belum terkabul, teruskan amaliyahnya sampai terkabul. Teruskan berdoanya sampai terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.